kita ngomong-ngomong soal intangible corruption, yang Iya. menarik Pak Iya. di kasus memainkan jalur hijau ini yang tertangkap baru sekitar 8 hari lah dilantik oleh Menkyu, itu mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai RZL, itu 8 hari dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat saat terjaring di OTT kemarin oleh KPK. Kemudian kalau kita ke masalah restitusi pajak, itu Kepala KKP Madya Banjarmasin, dia yang jelaskan meminta biaya 1,5 miliar dari setelah apresiasi itu tersebut. Artinya kan SDM-nya ini yang bermasalah kan. Lalu kemudian saat memilih pimpinan di bea cukai maupun perpajakan, bukankah seharusnya, saya nggak tahu bagaimana pendapat Pak Iksan ya, haruskah diperiksa gitu karakter orang ini, jejak rekam orang ini seperti apa? Karena tampaknya, apakah menurut Pak Iksan praktik ini baru? Ketika dulu saya berada di sebuah institusi swasta dan masuk ke dalam posisi bisnis yang sangat tergantung pada kepercayaan publik, gitu ya. Maka motif seseorang, kompetensi seseorang, itu menjadi ukuran. Seorang Ilona sebagai wartawan itu lebih kuat social motifnya, religious motifnya, financial motifnya, gitu loh. Sampai dia kayak gitu. Intellectual motifnya, gitu sampai dia kayak gitu tuh. Diukur. Oh, Ilona punya religious motif. Oh, nggak pantas duduk di sini. Dia bergeraknya di dunia keagamaan. Oh, dia punyanya social motif. Oh, dia bergeraknya di filantropi karena social motif. Oh, dia motifnya lebih ke dalam posisi penggalian pemikiran atau penggalian pesan. Oh, dia layak jadi wartawan. Gitu loh. Sampai kayak gitu. Nah, jadi motif seseorang itu bisa dilihat sebenarnya. Ada dulu itu saya pernah lakukan lama sekali gitu. Dan itu diukur berikutnya dengan inner konfliknya. Bagaimana motif itu dihadapkan dengan inner konflik dia, konflik batin dia. Sampai diukur kayak gitu Ilona. Anda harus tahu, saya bukan ngomong, saya melakukan. Jadi motif seseorang itu kita bongkar. Inner konflik seseorang itu kita bongkar, gitu ya. Pola-pola pengambilan keputusan dia secara individu dan secara kelompok kita bongkar. Yang namanya pendekatan pengambilan keputusan, decision making process, secara kelompok dan secara gitu. Dan kemudian di dalam itu kita bisa lihat bagaimana kerja tim dia sama kerja individual dia. Lalu dari situ kemudian kita ukur-ukur lagi di dalamnya. Misalnya kita ukur tentang kompetensi dia dengan pengetahuan dia punya relasi nggak? Pengetahuannya seorang seperti Iksan Deddy Nursi, orang bilang dia bukan ekonom, orang tidak tahu bahwa saya teknik industri. Teknik industri itu kental di financial management. Jadi ketika saya bicara financial management di S3 saya, biasa-biasa aja tuh gitu. Karena memang akar saya di financial management, tapi secara industrial, biasa-biasa aja. Tapi kan orang mempersoalkan, dia secara akademik, artinya itu punya relasi antara kompetensi seseorang dengan motif seseorang, dengan orientasinya gitu ya, sama cara-cara dia menilai secara proporsional. Gitu loh ngelihatnya. Nah, ini yang mestinya dipakai oleh Purbaya dalam rangka itu. Sehingga dia tidak merekrut secara sembarangan gitu. Itu yang saya bilang tadi. Nah, kalau rekrutnya berdasarkan tadi si X jadi kepala kantor Bea Cukai Sumatera Barat misalnya gitu. Si X menjadi kepala kantor pajak di Makassar misalnya. Iya, pendekatannya pendekatan politik. Emang Purbaya bisa ngelawan? Lobinya lebih politik. Emang Purbaya bisa ngelawan? Ngomong apa? Kompleks dong. Iya, tadi partai politik yang pemegang kedaulatan politik kok. Dia pemegang kedaulatan rakyat, dia pelaksana kedaulatan rakyat. Itu konstitusi yang ngaturnya begitu. Saklek itu. Bisa dibuka di pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, dan pasal 6A. Itu Undang-Undang Dasar 2002. Anda tidak bisa bergeming. Satu-satunya pemegang kedaulatan rakyat, pelaksana kedaulatan rakyat adalah partai politik. Jadi di mana harga diri bangsa, di mana wibawa pemerintah? Di bawah pemerintah yang material ukurannya. Nah, dengan munculnya berbagai kasus, kemudian tadi bilang kita tidak punya daya tawar. Kan bisa ditakar dengan uang. Enak kan? Loh iya, enak kan?
yang disebut dengan material culture kan. Kultur material begitu, Anda ditekan oleh kekuasaan, jabatan yang Anda dapat, kekayaan yang Anda punya, hedonis snobis yang Anda kemudian tampil dengan yang namanya di media sosial, dengan tas-tas bermerek, sepatu bermerek gitu ya, dan Anda bangga, lalu kemudian Anda tidak punya rasa malu bahwa ternyata barang-barang bermerek yang Anda pakai tadi, bermereknya saja bermasalah. Loh iya dong, berarti kan Anda berhasil dipermainkan secara persepsi. Yes. Iya kan? Itu psikologi. Iya, untuk psikologi. menarik Anda orang dimainkan oleh jadi konsumen. Iya, dimainkan habis-habiskan. Apalagi kemudian Anda beli dengan korupsi. Berapa kali Anda bermasalah? 3 kali. Loh iya benar. Serius. Setuju soal Loh, itu. ya iya, loh, dari kerangka. Jadi artinya jangan lihat bahwa orang penampilan sederhana terus dia tidak punya. Nanti dulu. Iya, Jangan juga ngelihat orang berpakaian mewah terus juga rendah atau tinggi. Nanti dulu. Dia sangat tergantung sekali apa yang disebut dengan the substance-nya, the core-nya gitu loh. Kalau istilah saya, bagaimana struktural fundamental dia dalam rangka mewujudkan struktural fungsionalnya. Kalau pakai Karl Mannheim, latent sama manifest itu dia harusnya konsisten. Gitu loh. Isi sama tampilan itu mestinya konsisten. Harusnya. Gitu loh. Kalau bahasa anak muda sekarang Pak Ihsan namanya haus validasi. Iya, Atau aktualisasi. ya haus validasi aktual. Tapi yang repot di balik istilah haus validasi itu teman-teman di Gen Z gitu ya, itu lupa bahwa validasi membutuhkan 2 tahap sebelumnya. Coba mention apa itu? Konfirmasi dan verifikasi. Baru Anda bisa mendapatkan validasi. Tanpa konfirmasi, tanpa verifikasi, validasi itu bisa semu. Yes. Loh serius ini saya ngomong. Bahkan tanpa reliability, validasi itu akhirnya cuma validasi on the paper. Validasi on the gadget. Dia tidak menjadi sesuatu, validasi ini validasi virtual, bukan validasi realitas. Itu yang disebut dengan rekayasa. Wah, rekayasa virtual. Ini seru nih perdebatan diskusinya kalau sampai di sini. Anda di situ sesungguhnya sedang tergerus pemikiran. Iya benar. Sedang tergerus mental gitu dalamnya. Nah, ketika seseorang sudah tergerus, makanya kan tingkat kepekaannya berkurang. Tingkat kepekaan berkurang, tingkat gerakan, kecepatan gerakan juga kurang karena motorik tidak bergerak. Ya. Lebih suka duduk gitu ya. Sensor kepekaan karena dibatasi dengan kotak. Mata terbatas pada itu gitu ya. Lalu kemudian sensor motoriknya begitu. Yang paling menarik lagi adalah tingkat kepekaannya kepekaan semu. Tuh, menarik kan? Nah, kalau yang sekarang Pak, yang pemerintah itu tingkat kepekaannya mungkin silakan diukur gimana? Itulah yang saya bilang. Jadi kalau tadi kita diskusi tentang pentingnya digital gitu ya, dalam rangka pelaksanaan itu. Saya cuma tidak mengungkapkan. Bank Dunia dalam menakar keberhasilan Joko Widodo di infrastruktur, itu diukur biaya logistiknya. Tahu hasilnya? Hasilnya adalah dari 24% terhadap PDB menjadi 23,7%. Okay. Jadi artinya selama Joko Widodo ngebangun infrastruktur, dia cuma mengurangi biaya logistik 0,3%. Keluar pernyataan nih, iya tuh kita sibuk ngebangun infrastruktur, tapi biaya logistik kita tetap kalah bersaing dengan negara tetangga. Gimana tuh? Gimana tuh? Gitu. Angkanya angka Bank Dunia. Aneh kutip berdasarkan itu dia bilang begitu gitu. Okay. Nah, itu yang saya bawa. Artinya begini, saya mau bilang sama Anda. Itu korupsi perencanaan. Itu makanya kemudian ICOR-nya tinggi. Incremental capital output ratio-nya tinggi. Nah, ICOR yang tinggi itu menggambarkan korupsi. Ketemu tuh dengan angka Bank Dunia tadi. Itu yang disebut dengan relasi antara validasi dengan verifikasi dan konfirmasi. Gitu. Ya, masalah korupsi itu juga memang dilihat dari investor, salah satu yang membuat mereka agak ragu sih Pak, berinvestasi di Indonesia. Nah, Anda tahu nggak kenapa ragu di Indonesia? Kenapa? Karena korupsinya bukan sekedar korupsi dari itu. Korupsinya juga korupsi yang muncul dari preman. Nah. Akibatnya apa? Korupsi menggambarkan ketidakpastian hukum kok. Ya, seperti kasus Depok, seperti kasus pajak, bayar cukai, dan kasus macam-macam itu yang saya sebut sebagai mafia import. Itu gambaran rendahnya kepastian hukum di Indonesia. Oke, baik. Artinya kepastian hukum hanya milik penguasa. Penguasa tergantung pada pemegang kedaulatan. Tuh ujungnya begitu lagi coba.